Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu semuanya ya. Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya coba ingin berbagi lagi dengan teman-teman ya, sharing lagi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya teman-teman ya. Untuk memahami bagaimana sebetulnya sebuah project ya, pada prinsipnya untuk kesempatan ini adalah Pi Network teman-teman ya. Oke, langsung to the point aja teman-teman. Ada 3 hal harus dipelajari sama Pionir ya. Ya gitu, ini kan sharing ya. Jadi maksudnya ini hanya judul saja ya. Kita sharing aja. Ada 3 hal yang memang ini perlu kita dalami bersama, kita pahami dan pelajari bersama ya, seperti itu. Oke, poin yang pertama yang harus kita pahami dan kita pelajari bersama-sama adalah tentang vendor yang berpikir takut harga Pi koin pas listing itu anjlok. Nah, ini banyak banget teman-teman. Nah, kenapa kok di Cina banyak vendor yang berani segala macam? Itu beda ya. Jadi kok di Indonesia pada takut, jadi mikir 2 kali karena nggak jelas harganya. Nanti ketika listing di bursa kripto malah anjlok. Nah, gitu loh ya. Jadi pada prinsipnya memang itu tidak salah teman-teman ya, wajar, nggak salah karena apa namanya, semuanya harus dikuasai dengan betul-betul teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang memang biasa berpikir bahwasanya project ini terus dia merasa kurang, harus diperdalam, cari informasi dan lain sebagainya, dipahami dari awal ya, dari awal lahir sampai saat ini, ikutin white papernya, roadmapnya seperti apa ya kan. Mulai terbentuknya ekosistem di utilitas. Nah, mungkin di situ ada tingkat trust ya, tingkat kepercayaan terhadap project ini. Lain halnya dengan yang memang baru ketemu 1-2 tahun belakangan ini, itu pun tidak terlalu mendalami dan memang basically backgroundnya tidak ada untuk, atau bahkan tidak pernah mengikuti yang namanya project pembuatan cryptocurrency. Nah, biasanya wajar mereka tidak tidak meyakini ya, dalam arti meyakini bukan sara ya di sini ya, tapi di bisnis tidak meyakini dan tidak percaya bahwa koin ini akan betul-betul terjadi adanya. Nah, seperti itu, dan itu wajar merasa takut, merasa resah ya kan, merasa bingung. Jadi ini bener enggak itu wajar, enggak salah teman-teman, karena saya bilang di sini berhubungan dengan mental dan kepercayaan teman-teman ya. Nah, jadi karena yang dibutuhkan adalah mental daripada vendor ya, mental daripada vendor, karena di sana mau tidak mau secara tidak langsung ada peralihan aset teman-teman. Ada peralihan aset dan kepercayaan terhadap masa depan CoinFi. Apa itu peralihan aset? Di sana membutuhkan mental yang betul-betul siap. Peralihan aset apa yang dia modalin buat dia jual. Nah, barang yang dia jual itu akan berubah wujudnya dari barang menjadi CoinPi yang sifatnya itu digital. Siap nggak seperti itu? Karena kenapa? Pertanyaannya wajar, masih ragu, mentalnya belum terbentuk. Karena kenapa? Karena sebelumnya juga belum pernah ngalamin jadi vendor. Satu. Kemudian mengikuti proyek pembuatan cryptocurrency dari awal belum pernah. Dua, ya kan? Terus peraturan bagaimana cara membuat kripto sampai betul-betul rampung itu sebenarnya bagaimana. Tiga, itu mungkin belum dipahami. Jadi wajar ya, jadi kita tidak bisa menyalahkan juga bagi yang memang tidak berani teman-teman ya. Itu intinya tidak ada yang salah, ya teman-teman ya. Nah, namun bagi yang mereka sudah terbentuk mental bisnisnya, mereka sudah ada tingkat kepercayaan terhadap CoinPi masa depannya itu tinggi,
seperti vendor-vendor di negeri tirai bambu sana, mereka itu pengusaha-pengusaha besar di sana, dan yang melirik dan melihat ini adalah pintu peluang besar buat mereka, ya mereka ambil. Mereka sudah siap. Nah, makanya ada yang membahas bahwa jika memang tidak siap untuk sirkulasi daripada koin ini, ya lebih baik nggak usah jadi vendor kan gitu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, nah ini data project yang konkret. Nah, ini penting teman-teman. Jadi mau itu pionir ataupun vendor, project yang konkret ini ya, project ini datanya yang konkret kita harus betul-betul pelajarin teman-teman ya. Pelajarin sama-sama, dibaca, dipahami maksud dan tujuannya bagaimana, penawarannya seperti apa, target-targetnya seperti apa. Itu ada di white paper sama roadmap. White paper itu adalah gini, saya kasih ilustrasi yang harian sajalah yang gamblang. White paper itu semacam kayak proposal ya, proposal kepada kita bahwa ini loh project ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Investor melihat tuh white paper, di white paper dia baca, wah ini project menarik. Kemudian ada nggak roadmapnya, peta jalannya, target-targetnya, tahun sekian akan sekian, tahun sekian akan terjadi ini, tahun sekian akan terjadi ini, seperti itu di roadmap adanya ya. Jadi ketika itu dipahami semua, maka nanti berlanjut. Karena sebuah koin itu perlu adanya sirkulasi, berarti yang dipertanyakan adalah ada nggak ekosistemnya, ada nggak utilitasnya, ada nggak komunitasnya, nanti bikin orang tertarik nggak, mau nggak dia bikin komunitas seperti itu, dan percaya terhadap koin yang dibuat, baik itu Pi, baik itu apapun itu. Kalau misalkan kita membuat sebuah koin nggak punya komunitas, ya itulah gagal berarti. Pembuatan white papernya gagal, roadmapnya gagal, boro-boro ke ekosistem sama utilitas, orang komunitasnya juga nggak ada. Tapi pertanyaannya adalah, komunitas untuk Pi Network ini sangat besar, dan memang ada aplikasi lain yang mining sama projectnya membuat koin, komunitasnya besar juga ada. Tapi untuk ini saat ini kita membahas adalah Pi Network ya, komunitasnya nggak bisa dianggap remeh, dan ini fenomenal teman-teman ya, karena sebuah koin itu jangan kata puluhan juta, ketemu angka 1 juta saja atau 3 juta saja, itu sudah pemilik project, pembuat project atau developer itu sudah senang sekali, karena sudah ada komunitas di sana. 1 juta saja itu mereka sudah percaya dirinya luar biasa developer, bahwa penciptaan koinnya ini sudah berhasil. Mereka sudah mulai gitu kan, semangatnya nambah, wah ini project berarti banyak peminatnya nih, ayo misalkan ya developer seperti itu. Jadi intinya adalah data project yang konkret ini tetap kita harus pahami. Makanya akan tumbuh nanti mental dan kepercayaan terhadap project yang dijalanin, jika memang arahnya kita mau jadi vendor. Makanya wajar ya, banyak yang tidak paham, banyak yang rancu, banyak yang seliweran, simpang siur info dari sini, ini begini, ini begini, ini begini. Makanya kan saya bilang, ada beberapa yang memang sebelumnya tidak ada pengalaman di dunia bagaimana cara itu, atau mungkin pengalamannya pun tidak banyak, tetapi dia mau mempelajari seperti itu teman-teman. Mau baca ya, mau korek-korek lah di Google, korek-korek lah di YouTube, korek-korek lah di mana gitu, dipelajari sebenarnya ini apa, sebenarnya ini apa. Sekarang dunia informasi udah open source semua, kita bisa cari, kita bisa belajar ya gitu. Jadi kita tahu seperti itu teman-teman ya. Kemudian memahami bagaimana terbentuknya nilai fee yang fix. Nah ini ya teman-teman. Waduh, sorry teman-teman, ini tenggorokan memang belum fix oke nih, jadi agak sedikit problem ya.
Memang sebetulnya kurang sehat, tapi saya semangat gitu buat sharing karena ada beberapa teman yang kadang menggelitik di otak saya ini, masih ada aja gitu loh. Jadi maksudnya ya tapi memang wajar kan, setiap orang kan berbeda. Kita harus hormati dan hargai itu. Apapun masalahnya, apapun bentuknya seperti itu, apapun pola pikirnya ya setiap orang kan berbeda ya. Jadi buat saya nggak masuk lah hal apapun itu menjadi perdebatan, hal apapun itu jadi nggak masuk lah. Kita harus menghargai sebuah perbedaan, harus menghormati sebuah pemahaman yang berbeda. Itu harus kita hargai dan hormati ya. Di sini memahami bagaimana terbentuknya nilai yang fix. Nah, ini jadi terbentuknya nilai koin yang fix itu harus dipahami bagaimana kok bisa fix harga Bitcoin itu 309 juta. Misalkan sekarang 330 juta misalkan seperti itu. Kenapa kok bisa saat ini per hari ini harganya segitu? Gimana sih historinya? Nah, ini kekuatan histori yang kita harus pelajari juga. Jadi nggak bisa serta-merta Pi Network baru lahir langsung 1 miliar 2 miliar, memang nggak bisa. Tapi lihat dulu track record di awalnya, historinya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Nah, jadi kita harus lihat data project yang tadi saya bilang, yang poin yang ketiga. Ada roadmap, white paper, ekosistem, utilitas, komunitas, dan lain sebagainya ya. Pahami syarat-syarat terjadi patennya sebuah kripto. Nah, ini jadi syarat dipatenkannya sebuah kripto di dunia ini yang mencakup dari beberapa negara yang sepakat bahwa membuat sebuah aturan ketika kripto baru atau koin baru mau masuk, mau ingin diakui di dunia, ada syaratnya sudah pasti. Gitu loh teman-teman. Nah, pertanyaannya, kita pionir, bahkan yang penting ini yang mau jadi vendor, itu harusnya sudah dipahami. Untuk apa? Untuk tingkat trust dia, kepercayaan mental dia, gitu loh. Ya, jadi syarat-syaratnya itu apa saja, itu yang dipelajari. Tapi kalau saya urutkan jabarkan satu-satu syaratnya, itu akan panjang teman-teman. Jadi akan panjang banget. Jadi itu next video mungkin ya teman-teman ya. Untuk masalah syarat-syarat saya ada. Nanti saya kasih informasi untuk syarat fixnya sebuah harga di dunia kripto ini, bagi kripto baru ya ada. Tapi kalau di sini kan panjang. Oke, kita lanjut aja. Kemudian untuk meyakinkan, ini arahnya ke ya baik pionir mau vendor sama aja lah ya. Pahami pendaftaran sebuah kripto baru ke database CBDC. Jadi intinya gini, di dunia ini itu kan ada yang namanya CBDC ya, untuk bank sentralnya digital currency. Nah, kemudian ada market cap, ada stellar consensus, dan lain-lain. Itu adalah salah satu utilitas untuk memfixkan sebuah value daripada koin kripto. Jadi nggak bisa serta-merta main loncat di petok palu harga sekian, nggak bisa. Jadi harus melalui perhitungan market cap, harus melalui stellar konsensusnya, harus jelas komunitasnya berapa banyak, utilitasnya ada apa enggak, kekuatan ekosistemnya bagaimana, white papernya bagaimana, itu banyak sekali, rentetannya banyak sekali. Nah, mau yakin bagaimana jadi vendor kalau itu tidak dipahami dengan seksama? Akhirnya apa? Bahasa yang keluar bahasa sederhana saja. Seperti contohnya misalkan begini kalimatnya, gimana gue mau jadi vendor? Ntar kalau gue jadi vendor, yang ada ketika masuk bursa listing kripto harganya anjlok. Nah, ini sebenarnya bisa dianalisa ketika kita memahami alurnya. Ini bakal anjlok enggak? Ini sebenarnya nilainya bagaimana? Seperti itu teman-teman. Makanya kan sekarang adanya barter itu untuk menaikkan value, berlomba seperti video saya sebelumnya untuk masalah harga dan nilai. Silahkan dilihat. Itu udah saya bahas ya, jadi nggak perlu saya ulang di sini. Oke, kepastian nilai itu dilihat berdasarkan regulasi currency global. Jadi setiap negara itu ada regulasi memang kalau untuk di tiap negara, tetapi secara umum ya ada sentralnya, ada ICO-nya ya.
Maka jika paham tidak akan berpikir jong. Jelas orang pi aja ini, Pi Network ini saya merasa yang jong itu kan yang gagal, koin kripto yang gagal. Ini nggak bisa dikatakan gagal kalau Pi, teman-teman. Karena kenapa? Karena sudah terjadi transaksi, sudah selesai gitu loh. Sampai tahap transaksi sudah ada, real transaksinya sudah ada. Mau dikatakan gagal bagaimana? Ya kan? Nah, jadi kalau misalkan dulu saja Bitcoin itu terjadi akibat daripada 10.000 koin ditukar dengan satu pizza. Bayangin, 10.000 koin loh. Hanya itu tok satu saja, nggak ada transaksi lain. Akhirnya apa? Disitulah terjadi harga Bitcoin sama dengan satu pizza. Itu historinya, the power of history. Nah, sementara Pi Network bukan hanya satu transaksi, tapi bahkan sudah puluhan, ratusan, bahkan ribuan transaksi. Nanti kita lihat ya. Oke, selanjutnya poin yang kedua. Ini ada teman-teman yang masalah arus koin tanpa berujung kiat, katanya gitu. Jadi koin itu tanpa berujung kiat sehingga buat pemain dianggap akan rugi karena no cash, tidak cash. Jadi nggak balance, nggak berjalan lagi karena uangnya mandek di koin kripto ini, di koin Pi ini. Jadi dia nggak bisa belanja. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan itu pun termasuk wajar, nggak salah. Jangan cuma menyalahkan lagi. Itu pun wajar dan nggak salah. Pola pikirnya bagus, cara berpikirnya benar. Seperti itu. Kalau misalnya buat yang lagi nggak ada, ya buat yang lagi nggak ada. Terus kita modal dulu, barangnya dibayar dengan koin Pi, modal gue jadi koin Pi. Sementara koin Pi belum bisa dicairkan ke rupiah. Bagaimana gue mau belanja lagi, kan begitu. Dan itu betul, dan itu wajar, nggak salah. Tapi kita harus pahami. Oke, lanjut. Pahami ekosistem secara menyeluruh. Ini kuncinya. Ketika kita tidak memahami ekosistem secara menyeluruh, ini akan jadi problem di pemahaman kita untuk proyek ini. Contoh, misal saya jual kipas, modal saya 10.000, saya jual kipas itu seharga 15.000. Begitu banyak koin Pi. Nah, akhirnya 10.000 saya nggak bisa dibelanjakan lagi karena ada komisi di koin Pi. Begitu seterusnya, saya punya misalkan 100 kipas, saya jual habis stok. Nah, apakah tidak ada cara lain? Kalau mentok kita berpikir bahwa berarti gua harus cari uang cash lagi buat modal lagi. Yang ada koin cuma numpuk di situ. Please teman-teman, jangan kaku, jangan mentok di situ. Ya, ini saya bahas secara sederhana lah, nggak usah secara ilmu ekonomi dan lain sebagainya. Sederhana aja, kita main logika aja. Koin Anda itu ada nilainya. Kalau Anda mengikuti konsensus global, berarti koin Anda yang dikumpul dari harga jual barang itu adalah sekian nilainya. Nah, yang Anda butuhkan apa? Misalkan untuk jual lagi. Oke, sebentar sebelum jual lagi, Anda misalkan selain jual kipas, ada ada punya komunitas sendiri atau teman sendiri atau tetangga atau saudara butuh produk yang beda. Kira-kira kalau marketplace udah buka, apa yang nggak ada di marketplace? Mungkin di sana sudah mulai banyak. Sama kan? Anda uang cash dapat, tapi Anda belanjakan lagi ke kipas. Sementara di marketplace juga kipas banyak. Misalkan seperti itu. Tapi kan kipas di marketplace kan masa sama. Kita kan perlu beda. Betul. Anda kan bisa membuat sirkulasi sendiri bahwa koin itu Anda belikan ke barang itu Anda bisa rupiahkan lagi, dijual lagi. Nah, rupiahnya Anda belanjakan lagi ke barang yang akan Anda jual. Di situ Anda sudah dapat untung karena penjualannya tadi harga 10.000 dihitung di koin Pi-nya jadi 20.000 atau 30.000. Anda ada keuntungan. Anda tinggal belikan lagi, misalkan seperti itu, ke barang apa yang customer butuhkan selain daripada barang yang Anda jual. Misal contoh, ada kebetulan nih teman butuh motor, oke, gua ambilin di marketplace, jual motor. Jadi rupiahnya beliin kipas langsung pasang lagi di marketplace.
Pi Network misalkan seperti itu kan sirkulasi jadinya, cash jalan, koin jalan, nggak ada masalah. Seperti logika sederhana saya sebagai orang awam ya. Jadi intinya apa namanya, tidak menilai dengan sesuatu itu langsung parno gitu loh teman-teman ya. Ya tapi kembali ke masing-masing lah. Jadi kalaupun memang tidak apa namanya, tidak berani ya wajar, nggak apa-apa kan, beda orang beda keberanian, nggak masalah gitu loh. Memang ketimbang daripada nanti belum bisa mengaturnya atau belum bisa ngakalinnya, ya udah lebih baik nggak usah jadi vendor gitu loh teman-teman ya. Nah ini modal modal pakai cash, jual pakai koin. Jika mentok, nah itu maksud saya yang tadi yang barusan sudah saya bahas ya. Jika mentok di situ artinya belum paham ya sirkulasinya, bahwa sirkulasi daripada ekosistem ini sebenarnya double. Bisa jalan uang fiat, bisa jalan Pi Network sebetulnya teman-teman ya. Tapi sejauh ini teman-teman masih banyak yang berpikir bahwa mentok uang itu akan mendem di koin Pi Networknya seperti itu. Padahal kan masih banyak jalan menuju Roma teman-teman gitu. Oke. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah syarat menjadi barometer global currency ya. Bentar. Oke. Yang ketiga ini syarat menjadi barometer global currency value. Nah, ini menarik teman-teman. Satu, syarat menjadi barometer global currency value ini node terbanyak. Karena setiap pembuatan sebuah koin cryptocurrency itu harus ada node ya. Jadi penambangan melalui sebuah unit komputer itu sangat dibutuhkan ya untuk legalisasi persetujuan daripada apa namanya global currency value nantinya. Kemudian yang kedua, sepakat konsensus terbanyak. Nah, ini konsensus terbanyak sepakat di mana? Sebanyak posisi nilainya berapa, jumlah pionir terbanyak, jumlah vendor terbanyak yang sepakat dengan ketetapan konsensus global. Nah ini kita kan berbicara masalah Pi Network. Jadi yang kita lihat adalah node terbanyak untuk penambangan Pi Network, sepakat konsensus terbanyaknya di mana, jumlah pionir terbanyaknya di mana, dan jumlah vendor terbanyak yang sepakat dengan ketetapan konsensus globalnya di mana. Nah ini harus dipahami juga. Ini akan jadi barometer gitu loh penetapan nantinya. Makanya berhubungan dengan vendor tadi, ini pun kita apa namanya, yang berniat mau jadi vendor pun ini harus diketahui gitu loh. Jadi untuk menghilangkan apa? Menghilangkan parno tadi. Karena kita di sini sampai per hari ini sudah ada barometer ya. Kita lihat. Ini kenapa saya bilang sudah ada barometer, karena yang keempat poin ini node terbanyak, sepakat konsensus terbanyak, jumlah pionir terbanyak, jumlah vendor terbanyak yang sepakat dengan ketetapan konsensus global, itu sudah ada semua teman-teman. Kita lihat teman-teman ya. Oke. Nah, Cina sudah menjadi barometer Pi itu sendiri dari semuanya. Kenapa? Ini alasannya. 60% pionir dunia, paling banyak di Cina, node terbanyak di dunia. Nah ini node terbanyak di dunia, saya akan tampilkan sertakan videonya teman-teman ya biar jelas. Vendor atau merchant teraktif dan terbanyak di Cina, pionir kemudian kedua Korea, ketiga Vietnam. Pionir Cina sepakat dengan nilai konsensus yang kita tahu 314.000 sekian per Pi. Bahkan sejak Maret 2022 lalu sudah resmi barter dan nilai konsensusnya sekian, yaitu 314.000. Pemerintah Cina sejak awal melihat project Pi Network pasti berhasil. Bahkan ada satu kawasan di Cina yang menggunakan teknologi blockchain Pi dengan nilai 1 Pi $3.140.000 atau 47 miliar rupiah. Ya. Nah, jadi nggak apa namanya? Bisa dipahami nggak? Intinya ini udah jadi barometer gitu loh. Ya. Ngerti nggak? Jadi bukan hanya memikirkan cuma negara kita. Ini negara kita nggak pengaruh apa-apa sebetulnya teman-teman ya. Karena ini udah ada barometernya. Selanjutnya, jadi jangan lagi berpikir akan ada nilai konsensus berdasarkan kematangan ekonomi negara berkembang dan maju.
Nah, di sini ada tulisan, gunakan hati dan pikiran jernih untuk suatu peradaban dunia moneter ekonomi baru. Ya, janganlah membiarkan diri diperbudak dan kapitalis mafia keuangan dan sampai 7 turunan dibelenggu oleh kemiskinan karena membatasi dan membiarkan diri dikekang oleh ketidaksanggupan mencerna suatu perubahan. Intinya, perubahan ini dipercaya ataupun tidak, dipahami ataupun tidak, diyakini ataupun tidak, itu kembali ke masing-masing. Namun di sini saya hanya sharing saja terhadap teman-teman bahwa di depan mata kita inilah yang terjadi saat ini. Ada sebuah proyek yang memang berpengaruh besar terhadap peradaban dunia moneter ekonomi baru. Karena kenapa? Yang tadi saya bilang. Jadi ketika pun negara kita sebetulnya pionirnya termasuk kecil ya, termasuk sedikit. Vendor juga hampir, bahkan ada tapi ya bisa dihitung mungkin ya. Tidak terlalu banyak pengaruh sebetulnya teman-teman. Tidak banyak pengaruh terhadap pengambilan nantinya sebuah keputusan daripada harga pioneer itu. Karena kenapa? Barometernya sudah ada. Ya, kita bisa lihat barometernya sudah ada. Jadi ketika pun kita jadi vendor, saya rasa untuk segini pun itu sudah jadi ada salah satu bukti gitu loh. Apalagi ketika kita memang memahami rentetan yang tadi saya bilang, mulai dari teknologinya, mulai persyaratan pembuatan cryptocurrency-nya, ditambah memahami itu semua, saya yakin tidak diprasangka bahwa ini akan anjlok harganya, akan begini, nggak begitu juga. Nah gitu loh. Jadi intinya nggak bisa dilihat dari hanya satu sudut pandang saja, atau cuman orang ada yang melihat dari hitung-hitungan aja market cap gitu. Hitung di market cap begini, ya nggak bisa teman-teman, nggak bisa kayak begitu. Karena di sini ada ekosistem dan utilitasnya itu banyak banget. Itu 270 ya kalau nggak salah, 270 marketplace atau 1270, saya lupa. Marketplace-nya itu luar biasa loh. Gila, ini project dibilang, kalau ada yang bilang gagal, waduh, saya bilang kasihan banget gitu loh. Ya maaf ya, intinya ini project, ini saya berpikir picik dan kerdil pikiran saya. Seandainya kejadiannya seperti Bitcoin, yang membuat Bitcoin sendiri menghilang entah kemana, ke Jepang, dicari nggak ada, bahwa Bitcoin ini belum selesai proyeknya, udah ditinggalin. Akhirnya ada yang mengambil proyek itu, dilanjutkan, dan akhirnya per hari ini tetap terjadi di posisi 330 juta, misal seperti itu. Apalagi ini teman-teman ya, Pi Network yang utility dan ekosistemnya lebih sempurna, lebih lengkap. Mana ada yang berani meninggalkan proyek ini? Kalaupun memang ditinggalkan proyek ini, kalau kita berpikir picik dan kerdil, banyak banget orang, pengusaha-pengusaha besar yang mau mengambil proyek ini. Gila, ini luar biasa gitu loh. Banyak banget. Kalau orang yang paham, yang ngerti, itu udah tergiur banget dengan proyek yang sudah sempurna seperti ini. Ini peluang besar gitu loh. Jadi no way kalau untuk apalagi gagal ya, harga rendah pun saya nggak yakin gitu loh, betul-betul nggak percaya. Karena kenapa ya, jadi intinya dari rentetan itu semua kita udah udah benar-benar jelas banget gitu loh. Kalau buat saya pribadi ya, orang awam ya, seperti itulah. Oke, nah ini yang terakhir. Di awal atau pertengahan Juli lalu ada transaksi audio car di Kanada, Amerika. Berapa satu Pi? Terhitung dari transaksi audio car itu di Kanada, Amerika, 3.500.000 atau 52 miliar rupiah loh. Dan itu tercatat atau terrekod di blockchain atau di block explorer-nya Pi. Itu nggak bisa hilang teman-teman. Ngerti nggak? Ya, itu nggak bisa hilang. Satu Pi tercatat
3.500.000. 3.500.000 dolar atau dirupiahkan 52 miliar rupiah. Satu koin Pi. Gila nggak? Nah, makanya dari itu ya teman-teman, setiap segala sesuatu disikapi dan kita coba sama-sama. Sebelum mengambil sebuah komentar ya kita pelajari dulu sama-sama. Ya, saya di sini mengajak di channel ini yuk kita sama pelajarin. Makanya saya juga butuh masukan teman-teman. Kalau ada yang masukan silahkan di komentar, nggak apa-apa. Kalau memang saya nggak bisa balas ya mohon maaf, mungkin saya terlewat atau kadang saya juga lagi repot, lagi sibuk ya. Jadi silahkan aja mau yang ngasih saran atau apa, silahkan aja, bebas-bebas aja. Nanti ketika ada waktu saya pasti baca gitu kan. Oke teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.